Assalamualaikum, ketemu lagi di YouTube channelku Dauti Sara. Nah, di sini saya akan berbagi tentang sukses, tips-tips sukses profil aku. Yeay. Iya, video yang terakhir itu kan mengenai promil apa aja yang sudah saya lakukan. Nah, alhamdulillah pada bulan Januari tanggal 31 saya itu melakukan tes pack dan hasilnya positif. Nah, sekarang Dede bayi udah menginjak usia 24 minggu. Nah, kenapa saya nggak langsung update? Karena ternyata di awal-awal kehamilan saya itu mabok parah. Nggak parah-parah banget sih, nggak sampai masuk rumah sakit, cuman nggak ada mood untuk bikin konten video gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah diberikan kekuatan, udah better. Adiknya juga alhamdulillah sehat, dan doakan sampai lahiran nanti juga sehat, amin. Nah, apa saja yang saya lakukan sampai promil ini berhasil? Stay tune terus ya. Nah, di sini saya udah mencatat beberapa resep promil saya tuh. Nah, sebentar lagi saya akan paparin dulu ya. Nah, untuk yang pertama, jadi sebelum saya paparin semuanya, saya itu menikah sudah 1 tahun, dan dari awal saya menikah itu sudah langsung melakukan program hamil bersama suami. Semuanya sudah saya lakukan, termasuk minum obat, suplemen herbal, madu, hingga obat-obatan kimia gitu, obat-obatan yang dari dokter. Nah, selain obat-obatan dari dokter, saya juga mengganti atau merubah pola hidup gitu. Jadi pada bulan Oktober 2020 saya mulai rutin yoga, rutin jalan, berjemur, dan juga rutin untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu. Nah, untuk jadwalnya, setiap pagi itu saya selalu makan atau sarapan itu 1 sampai setengah jam jus. Nah, jusnya jus apa? Jus 3 Diva. Jadi pagi saat bangun saya langsung bikin jus 3 Diva, apel malang atau apel hijau, wortel, sama tomat. Nah, itu saya tambahin madu zuriat gitu. Jadi takarannya adalah apel setengah, wortel 1, tomat 1, dan madu zuriatnya 2 sendok makan. Nah, itu saya minum bersama saya dan suami saya gitu kan. Jadi pagi itu sudah langsung untuk berdua gitu. Ditunggu setengah sampai 1 jam, sambil nyiapin sarapan saya makan. Nah, makannya pun saya udah nggak makan nasi untuk si istri. Kalau suami saya masih makan nasi pada saat itu. Nah, apa penggantinya? Saya makan sereal atau granola. Jadi saya itu nyetok granola untuk sarapan dengan susu atau dengan yogurt gitu. Nah, kalau misalkan lagi bosen nih makan granola, ya udah saya makan sayur kukusan plus ubi. Nah, sebagai pengganti nasinya gitu. Nah, setelah itu oh iya, untuk jusnya saya juga tambahkan chia seed. Chia seednya itu 1 sampai 2 sendok teh, lalu him saltnya secukupnya. Nah, itu diminumnya, jus 3 Divanya itu diminum pagi dan malam gitu. Jangan lupa posisi minumnya adalah duduk, berdoa, dan dengan tangan kanan. Maaf ya, ini udah mulai ngap jadinya, agak ngos-ngosan ngomongnya. Iya, lalu untuk makan siang saya bebaskan, tapi kalau saya itu tetap nggak pakai nasi putih. Kalau misalkan ada ubi,
makan ubi. Kalau misalkan memang nggak ada, nasi putihnya sedikit aja, atau diganti dengan beras merah, nasi merah gitu. Lalu makan malamnya adalah kukusan sayur, telur rebus, ubi atau kentang atau beras merah, ikan dipepes, apa saja yang penting tidak digoreng. Nah, itu adalah menu sehari-hari saya selama 3-4 bulan, dari bulan Oktober, November, Desember, dan alhamdulillah Januarinya saya positif. Lalu makan malamnya itu sebelum jam 19.30. Jadi setengah 8 itu sudah untuk si istri terutama ya. Karena kan yang mempengaruhi hormon kehamilan itu yang paling besar di istrinya. Kalau misalkan memang suami istri sudah cek keduanya sehat, berarti coba istri dan suami sama-sama. Tapi yang lebih diperketat itu istrinya, di pola makan istrinya gitu. Tapi bukan berarti Pak suami juga nggak ngapa-ngapain. Yang pasti Pak suami juga nggak boleh begadang, terus nggak boleh juga merokok. Itu yang paling penting. Suami saya itu juga sangat dikurangi rokoknya selama promil itu. Nah, setelah makan malam, minum jus 3 Diva lagi jam 8. Jadi pada saat mau tidur sudah tidak makan lagi gitu kan. Kita tidur misalkan jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi 2 jam sebelum tidur sudah tidak ada makanan masuk lagi. Nah, lakukan lagi paginya, diulang gitu. Bangun langsung minum jus 3 Diva, kurangi nasi juga gitu kan. Nah, setelah itu saya juga selingi dengan beberapa suplemen. Jadi suplemen penunjangnya itu suami coenzim Q10 Nutrimax, diminum jam yang sama. Nah, jadi misalkan hari ini diminumnya jam 9 pagi, berarti kedepannya itu suami harus minum itu jam 9 pagi, selalu jam 9 pagi. Nah, lalu vitamin E 400 IU malam sebelum tidur, dan vitamin D3 2000 IU itu juga malam sebelum tidur. Nah, untuk si istri sendiri, saya minum Folafit, minumnya di jam yang sama seperti suami yang minum coenzim Q10 Nutrimax. Nah, lalu vitamin E sama 400 IU dan vitamin D 2000 IU di malam sebelum tidur. Nah, itu saya lakukan bersama suami sekitar 1-3 bulan. Dan di bulan ketiga saya minum Profertil atau Clovertil di hari kedua haid selama 5 hari di jam yang sama sebelum tidur. Nah, untuk memudahkan kita, karena saya kan susah untuk track masa subur, jadi saya menggunakan Flow, aplikasi Flow untuk mencatat siklus haid saya. Nah, siklus haid saya itu memang agak berantakan gitu, jadi setiap bulan itu selalu berubah-berubah masa suburnya. Jadi pada saat berhubungan pun saya nggak tahu pada saat itu sedang subur atau tidak gitu. Jadi paling tidak kalau kita pakai aplikasi, kita akan tahu rentang waktu kita berada di masa subur gitu kan. Nah, ada lagi satu hal yang selalu saya lakukan adalah pada saat hujan saya selalu berdoa gitu, dan sholat hajat. Pada saat hujan kita juga bisa sholat hajat gitu. Terakhir yang saya lakukan adalah sholat berdoa ketika di jalan lagi hujan-hujanan gitu sama suami nyetir motor, saya di belakang sengaja gitu biar hujan-hujanan saya berdoa gitu sambil nangis. Yang nggak apa-apa sebenarnya, mau dengan cara apapun gitu kan. Pada saat hujan itu adalah turun berkah gitu kan buat umat muslim. Nah, satu hal yang penting adalah selama promil
suami dan istri diusahakan untuk tidak sembarangan jajan. Jajan bakso, mie ayam itu sangat-sangat dikurangi. MSG, ciki-cikian, makanan cepat saji, usahakan itu diganti dengan makanan kukusan atau makanan rumahan yang kita bikin sendiri. Memang agak ribet bunda, tapi insya Allah kalau misalkan kita jalani gitu kan, kita usahakan, pasti Allah akan berikan jalannya yang terbaik buat kita gitu. Nah itu saja tips-tips promil dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu bunda untuk mensukseskan program hamilnya. Semoga bunda yang belum diberikan garis 2 tahun ini, bulan depan, bulan ini atau tahun ini akan segera mendapatkan berita yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa nanti saya akan share berbagi pengalaman saya mengenai kehamilan dan persiapan melahirkan saya. Insya Allah doakan juga dedeknya, dedek utuhnya sehat-sehat ya bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.